peristiwa yang ketiga itu bermula atau berawal daripada di saat waktu maghrib. Halo? Kesasar juga. Masya Allah, hari ini saya dapat 3 orang yang kesasar ya. Oh, dari tempat sa'i, Kang. Ini nih, Kang, ini mungkin kartu hotelnya bukan ini? Enggak, berapa lama pisah dari rombongan? 1 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya El Bahar, dan sekarang saya bersama Kang Denny mau sedikit sharing lagi terkait dengan kejadian yang menimpa jemaah umroh. Nah, mudah-mudahan adanya video ringan kita ini bisa menjadi referensi dan motivasi buat kita semuanya, supaya kita selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih saat kita berada di tanah haram kota suci Mekah Al-Mukarramah ini. Sebelum kita lanjut, kita lihat terlebih dahulu. Kita mulai start dari depan Hotel Darul Tauhid Intercontinental. Sementara ke sebelah sini kita lihat, Masya Allah, tabarakallah, seperti ini kondisi dan situasi terkini di pelataran Masjidil Haram. Tentu saja saya tidak lupa untuk terus selalu mendoakan teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah dari segala hal apapun, serta mudah-mudahan seluruh sahabat El Bahar yang sekarang hadir nyimak video ini bisa segera sampai ke kota Mekah, menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dalam waktu yang cukup singkat kemarin saya bersama Kang Denny menemukan 3 jemaah dalam kasus yang hampir sama ya, Kang ya? Iya, bersama. Iya, pokoknya biar sahabat El Bahar tidak penasaran, nanti kita tayangkan cuplikannya ya. Halo? Kesasar juga. Masya Allah, hari ini saya dapat 3 orang yang kesasar ya. Belum nyambung. Kenapa, Kang? Assalamualaikum Pak Haji, kenapa Pak Haji? Oh, enggak, berapa lama pisah dari rombongan? 1 hari. Jadi jemaah nggak pakai apa-apa ya. Bisa itu. Nggak pakai kerudung. Oh, ini kasihan kesasar, ini udah tua ini teman-teman. Nah, baik sahabat El Bahar, itulah tadi video singkat dari 3 peristiwa yang kita temukan bersama Kang Denny ya, Kang ya. Kita sambil jalan sekarang ke depan sambil kita bahas sedikit demi sedikit atau secara singkat apa aja sih penyebab terjadinya peristiwa seperti itu kepada jemaah ya, Kang ya. Pokoknya ikuti terus, dan seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo Kang, sekarang kita lanjut ke depan. Nah, ini yang pertama, mungkin bisa kita anggap ini hal yang wajar dan hal biasa-biasa saja, karena memang kejadian seperti itu sering sekali terjadi ketika jemaah umroh atau jemaah haji pertama kali datang ke tanah suci, kemudian masuk di tengah-tengah kerumunan dan keramaian seperti ini, maka kemudian dalam kondisi tidak sadar kita bisa saja terbawa dengan arus lautan jemaah ke tempat yang lain, sehingga itulah yang menyebabkan kita lupa akan jalan pulang ke penginapan kita. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua ini mungkin kita bisa juga anggap ini hal yang biasa saja ya, tidak menjadi sebuah problem. Tapi ada sedikit pelajaran yang perlu kita ambil dari peristiwa yang kedua ini. Yang kedua itu, kalau kita pandang dari segi usia, si bapak itu memang terlihat belum terlalu sepuh gitu ya, Kang ya? Ya, betul. Kira-kira menurut Kang Denny berapa itu usia bapak itu, Kang, yang kita temukan itu, Kang? Sekitar 50-60, Bang. Oh enggak, 60 enggak lah. Berapa itu? Sekitar pokoknya 50 lebih lah. Ya. Belum sampai kayaknya kalau 60. Nah, dari peristiwa ini kita bisa ngambil pelajaran bahwa usia itu tidak menjamin keselamatan kita juga di sini ya, Kang ya. Ya, betul. Masya Allah. Tapi insya Allah meskipun begitu, kita semua ketika sampai di kota Mekah itu kita berstatus sebagai tamu Allah, tamu Rasulullah, yang insya Allah akan
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana dengan peristiwa yang ketiga? Nah, yang ketiga ini agak sedikit rada heran nih ya. Kita pun bersama Kang Denny terkejut dibuatnya. Ya. Ini ada petugas Masjid Haram temen Kang Denny itu, katanya pakai sarung, El Bahar pakai sarung katanya. Baik, sampai di mana tadi Kang? Lupa lagi juga ya. Ini ibu yang itu. Oh, yang terakhir itu. Ya, yang ketiga itu agak sedikit kita juga kaget dan terkejut dibuatnya nih, karena peristiwa yang ketiga itu bermula atau berawal daripada di saat waktu maghrib. Jadi si ibu itu pada saat waktu sholat maghrib tertidur di kamarnya, sementara teman-teman sekamarnya itu pada keluar ke masjid, ada yang juga yang lain sebagainya ya, positif mungkin ke masjid ya. Kemudian setelah tertidur si ibunya itu bangun dan tidak ada teman-temannya itu dari kamarnya, sehingga si ibu itu keluar dari kamar dan mirisnya lagi tidak bisa balik ke dalam kamar karena pintunya terkunci. Kemudian keluar hotel atau ke apa namanya, resepsionis ya Kang ya, ke resepsionis tanpa membawa apa namanya, ID card, atribut, kemudian hal-hal lainnya juga ya, tidak bisa, sehingga itu rada sulit untuk kita kenal. Dan yang paling mengejutkan lagi, si ibu ini dalam usia yang lumayan sudah sepuh ya Kang ya. Kira-kira mungkin udah 60, ada nggak itu si ibu itu? Ada ya? Ada kira-kira. Ada. Dan saat kita temukan, nah, enggak sih ya, enggak langsung kita temukan ya Kang ya kemarin ya. Enggak. Jadi kita juga lagi santai ya. Ada salah satu petugas hotel yang nyamperin kita. Katanya ada jemaah orang Indonesia nih, kalau dalam bahasa kita mah ya. Ada jemaah Indonesia nih, kita minta tolong di hotel kita nih. Nggak tahu kenapa, nggak ngerti bahasa apa dan yang lain sebagainya. Nah, singkat cerita kita pun ngikut dengan petugas hotel itu untuk nyamperin si jemaah ya. Pas kita sampai ke sana itu mirisnya lagi, atau kasihannya, bukan miris, mohon maaf, kasihannya lagi si ibu itu tidak menggunakan kerudung ya di tengah-tengah banyak orang. Ya Allah, itu yang membuat kita sedikit terketuk nih ya, bahwa mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa menjadi orang yang lebih banyak bersyukur, kemudian bisa mendekatkan diri semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kemudian yang paling Kang sambil jalan Kang. Yang paling membuat kita rada gemetaran lagi pas kita tanya si ibunya itu bahasanya itu apa namanya? Linglung itu apa bahasa Indonesianya Kang? Ngelantur ya? Ngelantur. Jadi pertama saya tanya seperti biasa ya, ibu dari mana? Itu yang pertama tidak ngerti dengan berbahasa Indonesia. Itu kan ada temannya itu Kang. Waktu dulu yang nyamperin, itu bahasanya orangnya orang Bugis. Enggak, maksudnya kan pertama kita samperin kan. Oh iya. Tidak ngerti bahasa Indonesia. Ya. Tidak ngerti bahasa Indonesia. Kita pun sulit. Dan kita coba menghubungi, dan kita juga tidak tahu ini dari travel mana, dari perusahaan mana gitu kan, karena tidak membawa atribut nih jemaahnya. Nah setelah itu singkat cerita kita coba hubungi muasasah, pegawai hotel dan yang lain sebagainya untuk berusaha mencari solusi gitu. Tapi ternyata semua angkat tangan tidak bisa ya, tidak bisa mencari solusi yang terbaik. Makanya apa ya, hampir nyerah kita juga ya Kang ya, Betul. dalam kondisi seperti itu. Nah singkat cerita sudah lama tuh, ada beberapa jam mungkin kita temenin si ibu itu. Ada jemaah lagi yang Kang Denny tadi omongin, orang mana, satu daerahnya lah pokoknya ya, yang ngerti bahasa daerahnya itu. Nah disitulah si ibu itu dibawa sama atau diajak komunikasi dengan berbahasa daerah ya, tapi wallahu alam sekarang mungkin belum ketemu juga ya Kang ya. Tapi kayaknya ketemu Kang. Iya, mudah-mudahan lancar ketemu ya.
Karena apa yang saya khawatirkan itu, Kang, ketika saya perhatikan si ibu itu berbahasa daerah dengan jemaah yang satu daerahnya lagi, itu kayak ngelantur gitu. Bahkan si jemaahnya juga yang satu daerah itu ngomong ke saya, Kang. Katanya si ibu ini ngomongnya ngelantur, dia ngomong ditanya kamar hotel itu, katanya kamar saya itu dekat dengan rumah saya katanya. Rumah saya ada dekat Masjidil Haram katanya. Jadi agak kesurup-surupan itu, Kang. Iya, kayak seperti itulah, pokoknya ngelantur gitu. Linglung lah kalau dalam bahasa Sunda. Soalnya kita, Kang, bukan ngada-ngada ya. Iya. Jadi saya juga kan sempat nanya waktu dulu itu. Iya. Jadi saya juga kan agak merinding itu, Kang. Iya. Bahkan nih ada salah satu hal yang sedikit mengejutkan buat saya nih. Kang Denny pada saat itu pertama kali nemukan, nangis Kang Denny. Saya lihat, ya Allah katanya sambil berkata Kang Denny itu, ya Allah katanya kalau ibu saya seperti ini gimana gitu. Kang Denny tuh kasihan juga kemarin Kang, tuh. itu, Kang. Jadi saya akan menemukan jamaah waktu itu yang sudah seperti itu, kondisi seperti itu. Saya kan berpikir diri sendiri saja. Iya, jadi hati kita terketuk gitu ya, Kang ya. Terketuk dengan teringat kepada ibu kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu asli teman-teman ya. Bukan hanya sekedar cerita atau narasi semata, tapi memang hal itu semua kita temukan dalam waktu yang singkat, dan bukan hanya satu orang ya dalam waktu yang singkat pada malam itu. 3 orang bersamaan, cuman mempunyai kasus yang sedikit berbeda-beda. Yang pertama yang sudah kita bahas tadi, si bapak yang pertama itu sudah lumayan usianya, tapi si bapak itu masih dilengkapi dengan atribut yang diberikan travel, berikut juga dengan name tag dan yang lain sebagainya, sehingga kita mudah untuk mengenal ya, Kang ya. Kemudian yang kedua hampir sama juga seperti itu, membawa atribut, name tag dan yang lain sebagainya, kita pun mudah untuk mengenali. Tapi dari yang kedua ini kita melihat dari sisi lain bahwa si bapak itu masih berusia muda ya, tidak terlalu tua. Jadi secara logika kita memandang bahwa tidak mungkin kita di usia seperti si bapak itu akan terjadi apa yang sudah kita temukan. Tapi ternyata ya seperti itulah ya. Makanya sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan dari peristiwa yang kedua ini bisa kita ambil gambar untuk berkaca bahwa usia itu tidak bisa menjamin keselamatan kita untuk kenyamanan lah pokoknya ya ketika kita berumroh. Dan yang paling anehnya lagi, si bapak yang kedua itu bermula dari tempat sa'i ya, Kang ya, tempat sa'i. Dan kita juga bisa memastikan, bahkan si bapak juga menceritakan bahwa si bapak itu belum selesai 100% menjalankan rangkaian pelaksanaan umrah ya, Kang ya. Jadi ya dari 3 peristiwa yang seperti itu, apa sih solusinya untuk kita semuanya supaya kita tidak mengalami hal seperti itu? Ya mungkin kita bisa sedikit berbagi. Yang pertama yang harus kita bawa ini nih, name tag, atribut dari travel itu jangan sampai terpisah dari diri kita ya, Kang ya. Insyaallah, tabarakallah. Baik sahabat Al-Bahar, itulah tadi 3 kejadian yang menimpa jemaah umroh yang kita temukan beberapa hari ke belakang. Mudah-mudahan sekali lagi adanya video ringan kita ini menjadi referensi dan motivasi buat kita semua supaya kita lebih hati-hati dan waspada dan bisa meningkatkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan demikian insya Allah selain daripada mendapatkan ibadah umroh yang makbul, ibadah yang lainnya juga kita akan dengan khusyuk dan tenang gitu ya, Kang ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan baiklah sahabat Al-Bahar, mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan dan bisa kita tunjukkan di video ringan kita pada malam hari ini. Sebentar ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa mampir ke channel Kang Denny, like, komen, dan subscribe. Kita semua di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.